pagi anak-anak Ibu, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan baik ya. Masih semangat kan untuk belajar di rumah? Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau mengucapkan terima kasih bagi anak-anak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas praktek. Bagi yang belum mengumpulkan, Ibu tetap menunggu ya nak. Nah, hari ini adalah pertemuan kita yang kelima. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu masih tetap mengenai instalasi listrik. Oke, kira-kira sudah diamati tidak apa yang sudah Ibu minta minggu lalu mengenai instalasi listrik di rumah kamu? Ibu harap sih sudah ya, Nak. Nah, kita akan melanjutkan materi kita, tetapi sebelumnya kita ulang kembali sedikit materi kita minggu lalu, yaitu mengenai arus listrik. Nah, arus listrik itu minggu lalu ada dua, yaitu arus DC atau arus searah. Nah, ini adalah arus listrik yang arahnya searah. Kemudian yang kedua, arus AC atau bolak-balik. Ini adalah arus listrik yang arahnya bolak-balik ya, Nak. Kemudian listrik itu kenapa sih dia muncul atau apa sih yang menyebabkan listrik itu? Minggu lalu kita sudah pelajari itu ada 5, yaitu muatan listrik, medan listrik, potensial listrik, arus listrik, dan elektromagnet. Nah, kemarin Ibu juga sudah lihat, kamu juga sedang belajar ini di pelajaran IPA Fisika, berarti sudah semakin mengerti ya nak. Nah, kemudian kita lihat kembali komponen instalasi listrik. Komponen instalasi listrik ini adalah komponen-komponen yang menyebabkan adanya atau hidupnya satu peralatan listrik yang ada di rumah kamu. Nah, ini juga sudah kita bahas minggu lalu, yaitu bergenser. Ini kita tinggal mengulang ya, nak. Nah, bergenser ini Ibu harap sih kamu sudah mengamati, atau kalaupun belum, nanti setelah selesai materi pelajaran kita, kamu bisa keluar rumah kamu dan melihat bergenser yang ada di rumah kamu. Kemudian ada pengaman listrik. Nah, pengaman listrik ini minggu lalu dia kegunaannya adalah untuk mengetahui atau memutuskan arus listrik apabila terjadi arus pendek atau korsleting. Kemudian ada stop kontak. Nah, jadi kalau kamu mau menghidupkan sesuatu, ke stop kontak inilah nanti kamu hidupkan dia, kamu colokkan dia penghubung arus listrik untuk peralatan listrik yang ada di rumah kamu. Kemudian ada saklar. Nah, saklar ini adalah yang kita gunakan untuk menghidupkan atau mematikan misalnya lampu, kipas angin, atau peralatan listrik yang lainnya yang ada di rumah kamu. Kemudian ada steker. Nah, steker ini dia minggu lalu ada yang steker kecil, ada yang steker besar. Nah, di sini gambarnya Ibu kasih itu adalah gambar steker yang besar ya, nak. Kemudian yang terakhir itu minggu lalu adalah kabel. Jadi sebenarnya aliran listrik yang ada di rumah kita masing-masing itu kunci utamanya itu adalah kabel. Nah, ini bisa kamu lihat backgroundnya. Di sini kan ada dia kabel ya. Jadi sebenarnya mulai dari luar rumah kita itu yang menghubungkan atau yang tempat aliran listrik itu dia berada di dalam kabel-kabel ini. Oke, itu dia komponen instalasi listrik. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya itu adalah peralatan apa saja sih yang digunakan untuk instalasi listrik. Nah, ini sebenarnya banyak ya, nak, sangat banyak. Tetapi di sini akan kita bahas sedikit saja. Dan Ibu harapkan sih walaupun sedikit kamu nanti mengerti. Karena yang sedikit ini adalah yang utama, yang paling sering digunakan ya. Yang pertama itu adalah test pen. Nah, test pen ini merupakan alat bantu pengukuran sederhana. Jadi dalam bahasa sehari-hari, test pen ini disebut juga alat untuk mendeteksi ada atau tidak aliran listrik pada suatu benda. Nah, ini dia enak ada gambarnya. Jadi kalau dilihat sekilas dia mirip seperti tang, tapi ini bukan tang ya. Ini namanya test pen. Jadi test pen ini kita pakai untuk mengetahui apakah
suatu penghantar listrik itu, baik itu kabel atau kawat atau yang lainnya itu memiliki tegangan. Nah, bisa kamu perhatikan gambar ini, ada 5 bagiannya ya, ada tempat jari telunjuk, kemudian ada perintang dalam, ada lampu indikator. Nah, lampu indikator inilah nanti yang akan menyala apabila alat atau benda yang kita tes itu dia memang ada penghantar listriknya, ini akan menyala. Tapi apabila tidak ada, ini tidak menyala ya. Oke, ini dia gambarnya. Nah, bagaimana cara menggunakan test pen itu sendiri? Ini dia cara menggunakan test pen. Jadi, kita pegang test pennya dengan ujung jari. Nah, ini ujung jari ya, Nak. Kemudian letakkan jari telunjuk pada bagian atas. Letakkan jari telunjuk pada bagian atas. Kemudian pastikan jari tangan kamu itu tidak menyentuh bagian sumber. Atau buatlah pengukuran menjadi nyaman. Artinya tidak menyentuh ini ya. Kemudian tempelkan ujung bagian bawah test pen pada sumber yang akan diuji. Ini dia contohnya, Nak. Kemudian perhatikan lampu petunjuknya ini. Perhatikan lampu petunjuknya ini. Apakah dia menyala atau tidak? Kalau dia menyala berarti di sana ada penghantar atau arus listrik. Oke, ini dia cara penggunaannya ya. Nah, sudah paham ya mengenai test pen? Nah, peralatan selanjutnya itu adalah solder. Nah, solder ini merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Papan PCB ini biasanya kita dapatkan pada bagian belakang peralatan elektronika. Misalnya di belakang radio, atau paling sederhananya itu, Nak, bisa kamu lihat di belakang remote kamu itu. Kalau misalnya remote-nya rusak, itu kan dia ada seperti papan, itu namanya papan PCB. Jadi di sana itu biasanya ada timah-timah dia, ada timah-timah itu berwarna perak. Nah, solder ini dia menghancurkan atau meleburkan atau melelehkan timah itu tadi, sehingga komponen-komponen listrik yang mau, komponen-komponen elektronika yang kecil-kecil tadi yang mau kita rangkai itu dia bisa menempel ke papan PCB ini ya. Itu dia kegunaan solder. Jadi solder ini merupakan, ini dia gambarnya, Nak. Solder ini merupakan alat utama untuk merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada papan PCB. Ini dia gambarnya ya. Itu dia untuk solder. Ya. Kemudian ada penggaris siku. Kalau penggaris siku, Ibu rasa semuanya sudah tahu. Ini dia digunakan untuk mengukur bagian siku dari suatu sambungan. Baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Nah, ini dia gambarnya penggaris siku. Jadi dia disebut penggaris siku karena bentuknya itu seperti siku ya. Kemudian selanjutnya adalah pahat. Nah, pahat di sini mungkin di pelajaran seni budaya atau di aspek kerajinan ini juga kamu temukan. Ini digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Nah, kenapa ini Bu diperlukan pada rangkaian elektronika? Iya, ini juga merupakan alat yang dipakai untuk membuat instalasi listrik ya. Kemudian gunting seng, alatnya itu digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Jadi berbeda dengan gunting kertas, ada gunting seng yang khusus ya. Kemudian itu yang terakhir adalah ketam, ini untuk memperhalus permukaan kayu. Ini untuk memperhalus permukaan kayu. Oke, jadi ada beberapa ya, sebenarnya ada banyak, tapi ini saja yang ada di buku kamu yang mau kita pelajari. Jadi kalau misalnya kamu mau lebih tahu, bisa kamu buka buku paket kamu. Selanjutnya itu adalah tahapan pembuatan papan instalasi listrik. Jadi Bu, apakah kita nanti praktek? Oke, apabila waktunya memungkinkan, maka kita akan praktek. Tapi Nak, karena memang kita belajarnya pun secara daring, jadi Ibu harap kamu melihat atau mencari di sumber internet lainnya mengenai pembuatan papan instalasi listrik, atau perhatikan di buku paket kamu itu ada
yang mau kita bahas di sini adalah yang pertama sekali itu adalah perencanaan. Apa yang akan kita kerjakan? Apa yang akan kita buat? Itu harus ada perencanaan dulu. Kemudian ada identifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan fisik. Kemudian yang kedua adalah persiapan. Di persiapan ini terdapat ide atau gagasan. Nah, idenya itu apa sih? Untuk apa sih itu prakteknya itu kita buat, itu dia ya. Kemudian keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini seperti biasa nak, ketika kita akan melakukan suatu pekerjaan, kita harus berhati-hati dalam menggunakan peralatan yang kita pakai. Jangan sampai peralatan yang kita pakai itu membahayakan diri kita. Kemudian perhatikan yang akan dirangkai benda-bendanya, baik bahannya maupun peralatannya. Oke, sampai di sini Ibu harap semuanya sudah mengerti apa itu peralatan yang digunakan, kemudian bagaimana tahapan pembuatannya, kemudian apa saja tadi yang termasuk dalam komponen instalasi listrik. Nah, untuk tugas kamu, Ibu kasih 5 soal. Ini kamu kerjakan seperti biasa. Dan Ibu minta, nak, kalau misalnya kertas double folio kamu yang kemarin masih kosong, itu aja kamu lanjutkan. Jadi yang ganjil dia untuk yang ganjil, yang genap dia untuk tugas yang genap. Dikerjakan sampai di sini pelajaran kita. Tetap semangat belajar walaupun kita belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan dan tidak keluar rumah. Terima kasih anak-anak Ibu. Salam sehat, selamat pagi, sampai ketemu minggu depan.